بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إخوتي في الله, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha agung dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, kita bermohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan nasihat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ini saya tujukan terlebih dahulu kepada diri saya pribadi. Diri yang butuh kepada nasihat. Kemudian nasihat ini saya khususkan buat para santri, para penuntut ilmu, para santriwati, para penghafal Al-Quran yang telah meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kesenangan bersama orang tua mereka. Kemudian nasihat ini pula tidak lupa saya tujukan kepada guru-guru saya yang mulia yang mengajar di pesantren ini. Semoga Allah memberkahi mereka pada ilmu dan usia mereka, dan semoga jerih payah mereka menjadi amal jariah buat mereka dan orang tua mereka kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya selalu menyampaikan bahwasanya perjalanan menuntut ilmu itu adalah berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah berat. Mendapatkan ilmu demikian pula halnya juga berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami
menyampaikan kepada engkau perkataan yang berat, yaitu wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah berat. Bagaimana menuntut ilmu tidak berat? Karena perjalanan menuntut ilmu penuh dengan duri. Perjalanan menuntut ilmu tidak pernah dibiarkan oleh syaitan. Karena syaitan tahu, syaitan faham bahwasanya musuh terbesar syaitan setelah para nabi, datang setelahnya orang-orang penerima warisan nabi, itu para ulama. Jadi musuh syaitan yang tertinggi para nabi, setelahnya penerima warisan nabi, yaitu para ulama. Jazakallahu khair. Setelah para ulama, para penuntut ilmu, karena syaitan faham penuntut ilmu sekarang ulama masa depan, maka para penuntut ilmu tidak pernah dibiarkan oleh syaitan bisa menuntut ilmu dengan tenang. Ingat itu. Penuntut ilmu tidak pernah dibiarkan oleh syaitan bisa menuntut ilmu dengan tenang. Ingat itu. Penuntut ilmu tidak pernah dibiarkan oleh syaitan untuk bisa menuntut ilmu dengan tenang. Akan diganggu terus, dibikin terus gangguan oleh syaitan, laknatullah alaih. Karena syaitan tahu penuntut ilmu zaman sekarang ulama masa depan. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya para ulama adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa kata Allah di dalam surat Al-Bayyinah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum, apalagi lanjutannya, khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Kenapa mereka sebaik-baiknya makhluk? Apa kata Allah di akhir surat? Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu yang demikian disebabkan karena mereka adalah orang yang takut kepada Rabbnya. Dan siapa manusia yang takut kepada Allah? Ulama. Ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Maka para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Makanya seorang ulama, seorang pengajar kebaikan, pengajar ilmu, mereka adalah orang yang selalu didoakan oleh para malaikat, selalu diampuni oleh Allah. Di saat dia tidur, doa malaikat mendoakannya, makhluk-makhluk mendoakannya. Di saat dia bangun, di saat dia berjalan, di saat dia diam, malaikat mendoakannya. Kemuliaannya luar biasa sekali. Rasulullah SAW bersabda melalui jalan sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal aradin hatta al-hitan fil ma' wa hatta an-namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? Banyak, tak terhitung jumlah malaikat. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penghuni langit yang 7, penghuni bumi Allah Subhanahu wa taala, sampai ikan di dalam air, sampai semut di dalam lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Semuanya mengucapkan selawat kepada
orang yang mengajarkan kebaikan. Selawat Allah berupa ampunan, rahmat. Jadi seorang pengajar kebaikan selalu dapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan. Padahal dia lagi tidur. Para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya banyak. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu jumlah bala tentara Allah kecuali hanya Allah. Semuanya berselawat, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Bayangkan, di saat seorang pengajar kebaikan lagi makan, didoakan oleh malaikat di atas 7 langit sana, oleh malaikat yang di sini, oleh malaikat yang di sana. Ya Allah, ampunkanlah hambaku tersebut, hamba Allah tersebut. Ya Allah, ampunkanlah hamba Allah tersebut. Sampai semua makhluk yang ada di lautan, semua makhluk yang ada di dalam perut bumi, di dalam lubang-lubang, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat keutamaan yang sangat-sangat besar sekali. Maka syaitan tidak akan pernah membiarkan seseorang sampai kepada derajat yang tinggi ini. Akan diganggu terus, akan diganggu terus. Maka syaitan, ingat, tidak akan pernah membiarkan seorang penuntut ilmu bisa menuntut ilmu dengan lancar. Dibikin gangguan supaya dia tidak betah. Syaitan tidak pernah membiarkan seorang penuntut ilmu bisa istiqamah menuntut ilmu. Ada aja halangannya, dari teman, dari tempat, dari orang tua mungkin, dan bisa jadi dari gurunya. Diganggu terus oleh syaitan sampai seorang penuntut ilmu tersebut betul-betul berhenti dia menuntut ilmu. Apapun alasannya, maka syaitan yang bertepuk tangan di saat seorang penuntut ilmu berhenti menuntut ilmu. Apapun alasannya, maka kita harus faham, jangan biarkan syaitan menang di atas kita. Al-Imam Malik rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Seorang imam Darul Hijrah, seorang imam yang mengarang kitab Al-Muwatta, kitab yang kata Imam Syafi'i kitab yang paling afdal setelah Al-Quran adalah kitab Muwatta. Bahkan hampir ijma' para ulama di zaman itu, dan itu sebelum munculnya kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Malik, apakah beliau jadi imam dengan mudah, tanpa perjuangan, tanpa rintangan? Tidak. Makanya santri sekalian rahimakumullah, apabila kita melihat seseorang yang berilmu, jangan lihat wah banyak ilmunya, jangan lihat ilmunya saja, tapi lihat bagaimana mereka berhasil menghadapi rintangan di dalam menghadapi ilmu. Wah, Ustaz Fulan Masya Allah sudah banyak ilmunya, sudah terkenal. Jangan lihat ilmunya saja, lihat Ustaz Fulan apa rintangannya, kok bisa dia seperti itu. Lihat rintangannya. Makin besar suatu kemuliaan, makin besar rintangannya. Man talaba 'aziman khatara bi'azim, kata orang Arab. Barang siapa yang mencari sesuatu yang besar, maka besar pula rintangannya. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah, murid daripada Imam Malik. Tatkala Imam Syafi'i masih kecil, masih menuntut ilmu, beliau ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Dari kota Mekah beliau bawa surat. Gubernur kota Mekah membuat surat kepada gubernur kota Madinah. Hai gubernur kota Madinah, apabila datang kepadamu seorang pemuda ini yang bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, apabila sampai kepadamu, maka tolong antarkan dia kepada Imam Malik, karena dia ingin belajar kepada Imam Malik. Datanglah Imam Syafi'i, dibawalah surat dari gubernur kota Mekah kepada gubernur kota Madinah. Imam Malik tinggalnya di mana? Di Madinah. Dibawa surat.
Disampaikan kepada gubernur, "Nih gubernur, ada surat dari gubernur kota Makkah." Begitu dibuka oleh gubernur kota Madinah, dibaca, "Wahai gubernur kota Madinah, apabila surat ini sampai kepadamu, tolong bawa pemuda ini berguru kepada Imam Malik." Begitu dibacanya, gemetar langsung tangan gubernur kota Madinah itu. Gemetar. Saya disuruh menemui Imam Malik. Wah, luar biasa. Apa kata beliau? "Demi Allah, saya berjalan kaki dari kota Madinah pergi ke kota Mekah, nggak pakai sendal, itu lebih ringan saya rasakan daripada saya disuruh berjalan kaki menuju rumah Imam Malik." Kenapa? Takut dengan Imam Malik rahimahullah. Kenapa takut? Apakah Imam Malik jagoan, badannya besar? Tidak. Imam Malik digelar dengan nama Imam Malik sesuai dengan namanya, Malikun bila sultan. Seorang raja tanpa kekuasaan. Takut orang dengan Imam Malik. Kenapa? Karena wibawa ilmunya. Wibawa ilmu Imam Malik tersebut. Sehingga apabila hadir di majlis Imam Malik, gak ada seorang pun yang bisa bicara. Diam semuanya. Wibawa yang luar biasa. Dan para ulama membahas, meneliti kenapa Imam Malik seperti itu wibawanya. Apa kata mereka? Dzalika li sirrin baina Malikin wa Rabbih. Yang demikian itu, kewibawaan Imam Malik itu disebabkan karena amal tersembunyi antara Imam Malik dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah Imam Malik menjadi imam yang seperti itu luar biasanya? Karena datang begitu saja? Tidak, karena perjuangan panjang, karena kesabaran beliau menuntut ilmu. Kesabaran beliau menuntut ilmu. Di saat beliau masih kecil, beliau bersiap-siap, dipanggil oleh ibunya, "Wahai Malik, mau kemana?" "Ibu, saya mau pergi menuntut ilmu." Kata ibu, "Tunggu dulu, sini." Dipakaikan oleh ibunya jubah, dikenakan imamah, dibikin pakaian seperti para ulama. Nah, ibunya berharap anaknya didandani seperti seorang ulama, berharap untuk jadi ulama. Nah, sekarang pergilah engkau. Sang ibu berkata kepada anaknya suatu perkataan yang masyhur terkenal, "Ammal an fadhhab ila Rabi'ah." Adapun sekarang pergilah engkau belajar kepada gurumu Rabi'ah. Fakhudh min adabihi qabla ilmi. Ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Imam Syafi'i? Terkenal Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Imam yang luar biasa sekali ilmunya. Imam Syafi'i, beliau jadi seorang imam. Apakah begitu saja beliau tiba-tiba jadi seorang imam? Tidak. Rintangan beliau luar biasa. Di saat beliau berusia 2 tahun meninggal bapak beliau. Beliau diasuh oleh ibunya. Imam Syafi'i adalah buah karya seorang wanita. Wahai para ibu-ibu, dengarkan ini. Di saat berusia 2 tahun, Imam Syafi'i yang tinggal di Syam, dalam satu riwayat tinggal di Yaman, hendak pergi ke Mekah. Ibunya nggak punya modal buat ongkos. Apalah daya seorang janda, nggak punya uang buat ongkos. Lalu apa? Akhirnya sang ibu tersebut digadaikannya lah rumahnya. Rumah yang digadaikan, tempat tinggal yang digadaikan rumah beliau. 15 dinar untuk ongkos buat sang anaknya pergi menuntut ilmu. Setelah rumah digadai, dibawalah pulang. "Nak, ini uang nak, pergilah engkau menuntut ilmu." Tatkala Imam Syafi'i pergi, sang ibu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguhnya anakku ya Allah ingin pergi menuntut ilmu, mencari ridhamu ya Allah, maka lindungilah dia. Maka lindungilah dia."
dan panjangkanlah usia saya ya Allah, agar saya bisa melihat hari-hari keberhasilannya. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i, seorang imam yang berat rintangannya dan besar ilmunya. Maka kita pun demikian. Kita pun demikian. Orang tua besar harapannya kita berhasil menuntut ilmu. Wahai para santri, besar harapan orang tua kita agar kita bisa berhasil menuntut ilmu. Gak ada orang tua yang mau berpisah dengan anaknya lalu mereka berpisah dengan sia-sia, gak ada. Maka kita seorang penuntut ilmu, para santri, ingat selalu yang harus diingat, orang tua kita tidak selamanya ada. Suatu saat mereka akan pergi. Rasulullah SAW bersabda, ingat hadis ini. Para santri, para santriwati, ingat hadis ini. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa qalilun man yajuz dzalik. Kata Rasulullah SAW, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi daripada itu, sedikit yang lewat daripada 70. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, mu'tarakul manaya ma baina as-sittina ila as-sab'in. Perperangan ajal, kebanyakan orang meninggal ma baina as-sittin ila as-sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Albani melalui jalan yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Jadi usia orang tua kita rata-rata biasanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melebihinya. Kalaulah Rasulullah SAW saja orang yang paling disayangi oleh Allah, berapa usia beliau? Berapa usia Nabi kita, santri? Berapa? 63 tahun. Ini hitungan Hijriyah atau hitungan Masehi? Hijriyah. Kalau hitungan Masehinya itu 61 tahun. Kalau kita kan hitung umur kan Masehi terus. Nah, 61 tahun cuma usia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Anggap, ini enggak beneran. Anggaplah usia orang tua kita sama dengan usia Nabi, 61 tahun. Nah, sekarang usia bapak kita berapa? Santri? 40? 50? Ada santri yang usia bapaknya 20 tahun? Enggak ada kan? 40 tahun. Kalau usia bapak kita sudah 40 tahun, itu ibarat dia itu sudah sampai di halaman rumah depan itu gerbang kematian. 40 tahun ke 61 berapa tahun lagi? 21 tahun lagi, tidak lama. Ini anggap ya, bukan beneran. Bisa lebih cepat malah. Usia bapak kita sudah 50-an tahun. Berapa kira-kira lagi? 11 tahun? 11 tahun lagi. Ibaratnya, nak, siap-siap ya nak, gak lama lagi bapak mau pergi meninggalkan kamu nak. Umi mau pergi sebentar lagi nak, siap-siap ya. 10 tahun gak lama. Usia bapak kita 55 tahun. Ibaratnya orang tua kita sudah sampai di gerbang, udah dekat dengan pintu. Usia orang tua kita sudah 60 tahun. Ibarat seseorang sudah megang pintu, udah dipegangnya gagangnya, tinggal dorong, tinggal masuk. Setelah itu, selamat tinggal nak. Selamat menjalani hidup sendirian tanpa abi dan umi lagi. Allahu Akbar. Maka segera kejar, wahai santri sekalian, berbakti. Berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak selamanya ada.
Orang tua kita tidak selamanya akan menemani kita, maka bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Maka ingatlah wahai para santri. Ingatlah wahai para santri. Berbaktinya seorang santri kepada orang tuanya adalah dengan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan lukai hati orang tua kita dengan kegagalan kita menuntut ilmu. Cukuplah sedihnya mereka berpisah dengan kita membuat mereka menangis. Jangan lagi tambah tangisan mereka dengan kegagalan kita menuntut ilmu. Wahai para santri sekalian, wahai para santriwati, masih ingatkah kita semua di saat-saat kita mau berangkat ke pesantren ini? Masih ingat semua wahai para santri? Masih ingat di saat kita tes kemudian dinyatakan lulus oleh pesantren ini, sampai berita ke orang tua kita, si fulan bin fulan atau binti fulan lulus, diterima di pesantren Ihya'us Sunnah Singkut. Gimana perasaan santri waktu itu? Gimana perasaannya? Senang? Ya, orang tua pun demikian. Di saat berita kelulusan kita itu sampai, orang tua kita merasakan senang luar biasa. Tapi sayang, senang bercampur sedih. Senang bercampur sedih. Senang karena beliau tahu anaknya akan diterima, akan menuntut ilmu, akan menjadi orang. Sedih karena orang tuanya faham, berarti dia akan berpisah dengan anaknya, akan berpisah dengan buah hatinya. Orang tua kita faham, wahai para santri dan para santriwati. Mereka sadar dengan sesadar-sadarnya, begitu anaknya pergi mondok, masuk ke pesantren, maka dia hanya akan bertemu dengan orang tuanya di saat libur-libur saja, atau di saat penjengukan saja. Sang anak pulang nanti ke rumah hanya untuk berlibur, untuk menjenguk, bukan untuk tinggal bersama berlama-lama lagi, selama-lamanya sebagaimana sebelum-sebelumnya. Orang tua kita juga sadar bahwasanya sang anak begitu nanti tamat dari pesantren, mungkin mereka akan melanjutkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Berarti perpisahan akan berlanjut. Apalagi kalau seandainya anak wanita, anak perempuan. Orang tua tahu nanti begitu tamat mungkin dia menikah, lalu dibawa pergi jauh oleh suaminya. Berarti orang tua faham keberangkatan anakku ke pesantren ini berarti itulah hari perpisahan kebersamaan kami dengannya. Tanya sama orang tua, anak saya akan pulang ke rumah cuma sebatas menjenguk, berkunjung, berlibur, bukan untuk tinggal bersama-sama lagi. Bukan untuk bermain bersama sebagaimana mereka masih kecil dulu. Orang tua faham akan itu semua. Mereka sadar dengan sesadarnya. Tapi sedikit pun orang tua kita tidak mundur dari itu semua. Berangkatlah nak. Silakan nak berangkat. Jangan pedulikan kami bersedih. Berangkatlah nak. Tempuh masa depan. Para santri sekalian, masih ingatkah kita di saat kita hendak berangkat, kita diajak oleh orang tua belanja, membeli perlengkapan-perlengkapan di pesantren? Masih ingat semuanya? Masih ingat? Diajak ke pasar, beli ini ada yang kurang, beli perlengkapan makan, perlengkapan mandi. Iya apa tidak? Iya. Malam harinya kita berkemas-kemas, kita susun barang, kita masukkan ke dalam tas kita. Kita masukkan ke dalam tas kita, sehingga esok harinya kita mandi, mau berangkat lagi ke pesantren. Detik-detik perpisahan tersebut makin dekat.
Ada sebagian santri yang diantar oleh abi dan uminya sampai ke pesantren ini. Ada yang sebagian mereka cuma diantar oleh abinya, uminya cuma berpisah sampai di rumah saja. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu, wahai santri? Ada. Subhanallah. Wahai para santri, wahai para santriwati, masih ingatkah kita detik-detik kita berpisah dengan orang tua kita tatkala mereka mengantarkan kita di pesantren ini? Masih ingatkah kita, wahai santri dan santriwati, tatkala ummi kita memeluk kita dengan eratnya, seolah-olah tidak mau berpisah dengan kita, menangis? Masih ingatkah hari-hari itu, wahai para santri? Masih ingatkah kita, wahai para santri, tatkala abi kita berupaya tegar menenangkan kita di saat berpisah? Sabar nak, sabar, gak apa-apa. Padahal abi kita juga menangis, tapi disembunyikannya. Air mata abi kita jatuh ke dalam, ditahan supaya jangan jatuh keluar. Padahal sesungguhnya air mata yang jatuh ke dalam jauh lebih berat daripada air mata yang tertumpah keluar. Wahai para santri, wahai para santriwati, wahai para penuntut ilmu, masih ingatkah kita semua apa pesan orang tua kita di saat kita mau berpisah dengan mereka? Para santriwati, masih ingatkah apa pesan orang tua kita di saat kita mau berpisah dengan mereka dahulu, awal-awal masuk ke pesantren ini? Masih ingatkah? Maka dengarkanlah, mewakili orang tua. Mewakili orang tua, maka saya sampaikan kembali pesan-pesan orang tua kita. Walaupun mungkin tidak terucap oleh lidah mereka, tapi hati mereka menuturkannya. Tatkala kita hendak berpisah dengan orang tua, sambil menangis, orang tua kita berpesan, anakku, anakku, Allah yang maha tahu nak, beratnya hati ini berpisah denganmu. Berat tidak terkira, sedih tidak tertahan, berat nak rasanya ingin berpisah denganmu. Allah yang maha tahu nak, gak ada orang tua yang mau berpisah dengan anaknya. Gak ada orang tua yang mau berjauhan dengan anaknya. Mana mungkin ada nak orang tua yang mau berpisah dengan anaknya, sementara anaknya tersebut adalah hatinya, jantungnya, belahan jiwanya, pelipur laranya. Anakku sayang, harapan hatiku, tidak ada sedikit pun di hati abi dan ummi mengantarmu ke pesantren ini nak, karena kami benci dengan engkau wahai anakku. Tidak ada di hati kami nak sedikit pun mengantarmu ke pesantren ini karena kami bosan bersama denganmu. Tidak. Buang jauh perasaan seperti itu nak. Kami mengantarmu ke pesantren ini bukan karena kami benci dengan engkau wahai anakku. Jangan engkau berprasangka demikian. Engkau adalah hati abi dan ummi. Mana mungkin ada seseorang mau berjauhan daripada hatinya. Wahai anakku, 9 bulan lamanya ummi mengandungmu nak. 9 bulan pula lamanya ummi berada di dalam kelemahan, dihimpit rasa sakit siang dan malam, duduk dan berdiri. Dan selama 9 bulan itu pula abi dan ummi menanti kehadiranmu di tengah kami. Sehingga tatkala engkau lahir nak, begitu bahagianya hati kami. Senyum dan tawamu adalah kebahagiaan abi dan ummi. Tangis dan sedihmu adalah duka bagi abi dan ummi. Ummi bergadang
di malam hari menggendongmu, mengasuhmu sampai larut malam. Sehingga begitu engkau telah tertidur, barulah Umi tersenyum menatapmu nak. Begitu pula dengan Abi, siang dan malam mengharapkan kebaikan untukmu. Di tengah siang Abi bekerja, di bawah terik panas seharian. Tapi begitu Abi pulang, kelelahan tersebut hilang rasanya begitu bertemu dengan tawa dan senda guraumu anakku. Dan sekarang aku telah besar nak. Waktumu menuntut ilmu telah tiba. Waktumu untuk pergi meninggalkan kami telah sampai. Dan sekarang harinya, hari yang kami sedihkan tersebut telah datang. Engkau akan pergi meninggalkan kami menuntut ilmu wahai anakku. Abi dan Ummi tahu nak, engkau juga bersedih berpisah dengan kami. Namun sedihmu wahai anakku akan terlupakan di saat engkau bertemu nanti dengan teman-teman barumu, bergurau, bermain bersama mereka. Suasana belajar dengan guru dan pelajaran-pelajaran baru mungkin akan membuatmu terpaling sesaat daripada mengingat kami. Namun berbeda dengan Abi dan Ummi nak, walaupun engkau sudah tidak kelihatan lagi di pelupuk mata, namun mata ini belum berhenti menangis mengingatmu wahai anakku. Subhanallah. Lalu pulanglah orang tua tersebut ke rumah. Sesampai di rumah, dilihatnya masih ada rak-rak tempat anaknya meletakkan sendal. Orang tua tersebut berkata, terlihat di rumah rak-rak sendal tempat biasa engkau menyusun sendalmu, sepatumu di sana. Begitu Abi dan Umi ke kamar, kelihatan kamar di sana terbayang kembali engkau berbaring di sana. Dibuka pula kulkas, kelihatan di kulkas ada es lilin yang engkau rajin membuatnya nak. Dilihat mainan-mainan di masa engkau kecil masih tersusun rapi pula di tempat engkau menyimpannya. Subhanallah. Entahlah wahai anakku, kenapa semua yang dilihat di rumah ini semuanya seolah-olah membisikkan kerinduan kepada kami wahai anakku. Bila malam datang, rasanya malam itu datang membawa rindu. Tidak jarang wahai anakku, tangisanlah yang sering mengantar Umi sampai tertidur. Dan kadang Umi pun berandai-andai, seandainya nanti dalam tidur aku bisa bertemu, bermimpi indah bersama anakku yang lagi mondok di pesantren. Subhanallah. Begitu dalam cinta Abi dan Umi kepadamu nak, maka mana mungkin Abi tega, mana mungkin Abi tega mengantarmu ke pesantren ini karena kami membencimu wahai anakku. Tidak, jangan bilang kami benci denganmu anakku. Wahai anakku sayang, sadarlah nak, kini orang tuamu sudah mulai beranjak tua. Usia tidak bisa didustai. Kami perlahan sudah mulai dimakan usia. Kelemahan dan sakit mulai menghampiri kami wahai anakku. Tapi yakinlah anakku sayang, walaupun kami telah mulai lemah, walaupun kami telah mulai sakit-sakitan, ada satu hal yang tidak pernah lemah dan tidak pernah sakit di dalam diri kami wahai anakku. Ya, jiwa yang tidak pernah lemah untuk merindukanmu, dan hati yang tidak pernah sakit untuk mengharapkan kebaikan buat dirimu wahai belahan hatiku. Kadang anakku, di saat malam telah tiba, di saat Abi kelelahan setelah bekerja keras di siang hari, teringat dulu di malam hari engkau datang menginjak-injak punggung Abi.
Begitu pula sang Ummi berkata, wahai anakku, ketika Ummi dahulu sakit, teringat pula oleh Ummi engkau begitu setianya memijat Ummi, menggantikan pekerjaan-pekerjaan Ummi. Subhanallah, makin sakit rasanya tubuh ini, wahai anakku, makin rindu rasanya hati ini kepada engkau. Ingin rasanya, wahai anakku, engkau selalu berada di sisi kami, menemani kami, wahai. Kami tidak ingin kau jauh dari kami, wahai anakku. Tapi begitu kami segera sadar, kami segera tepis perkataan tersebut. Kami segera buang keinginan manja kami tersebut, dan kami segera berkata kepada diri kami, wahai diri, siapakah engkau, wahai jasad yang telah rentak, yang telah tua, sehingga mau merusak cita-cita buah hatimu? Siapalah engkau sehingga ingin mengganggu belajar anakmu? Biarkan mereka belajar. Biarlah mereka belajar, dan sabarlah engkau atas penderitaanmu ini. Kini anakku, Abi dan Ummi hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga perpisahan ini membuahkan kebersamaan nanti kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau sekarang, wahai anakku, Abi dan Ummi mengantarmu ke pesantren ini karena sayang kepadamu, nah, karena sayang. Kami tidak ingin engkau salah meniti jalan di dunia, lalu merugi pula engkau nanti di akhirat. Biarlah jiwa kami yang selembar ini, biarlah hidup kami yang sekali ini kami relakan hidup menderita tanpamu, wahai anakku, demi engkau bisa bahagia nanti, wahai anakku. Selamat berjuang, nak. Selamat berjuang, sayang. Maafkan Abi dan Ummi, tidak bisa menemani keseharianmu lagi. Maafkan Abi dan Ummi, tidak bisa lagi menyelimutimu di tengah malam, membelai rambutmu, mengusap kepalamu sebelum engkau tidur. Karena kita sekarang sudah berjauhan, wahai anakku. Engkau telah jauh sekarang dari Abi dan Ummi. Pesan Abi dan Ummi, bersungguh-sungguhlah nak dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah nak dalam menuntut ilmu. Luruskan niatmu, wahai anakku. Jadikan Allah satu-satunya tujuanmu. Amalkan ilmu yang telah engkau dapatkan. Dan jangan lupa pula, doakan pula lah orang tuamu ini, nak. Sungguh tidak ada yang bisa mengobati kesedihan Ummi dan Abi kecuali hanya keberhasilanmu. Keberhasilanmu. Bila Allah Subhanahu wa taala yang di atas 7 langit sana mengizinkan mata ini kelak menyaksikan keberhasilanmu, wahai anakku, maka alangkah bahagianya diri kami. Namun sekiranya bila ajal yang mendahului, maka doamu anakku telah cukup bagi kami. Doamu anakku telah cukup bagi kami. Semoga Allah kembali kelak mengumpulkan kita di surganya. Anakku, Abi hanya berharap engkau menjadi anak yang saleh, anak yang akan menuntun Abi dan Ummi mengucapkan syahadat tatkala Abi dan Ummi lagi berjuang menghadapi sakratul maut nantinya. Harapan Abi cuma satu, nak, engkau menjadi anak yang saleh, anak yang akan menuntun Abi dan Ummi nanti mengucapkan syahadat tatkala Abi dan Ummi lagi berjuang menghadapi sakratul maut. Abi berharap, nak, engkau menjadi anak yang saleh, yang bisa nanti memandikan jenazah Abi dan Ummi, mengimami salat jenazah kami nanti, nak. Menjadi anak yang saleh yang akan menolong kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu harapan Abi, yang lain tidak. Kutitipkan engkau kepada Allah, nak, karena hanyalah Allah sebaik-baiknya penjaga dan yang maha penyayang. Fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Hari ini, nak,
kami mengantarmu ke pesantren, dan semoga kelak engkaulah yang mengantar kami ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah buah hati kami sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Allahumma amin. Para santri sekalian, cukuplah air mata yang menetes dari kedua orang tua kita di saat perpisahan itu tertumpah. Jangan sampai lagi air mata tersebut tertumpah karena mendengar kegagalan kita dalam menuntut ilmu. Sahabat yang mulia Ibnu Umar mengatakan, wa bukaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis termasuk daripada kedurhakaan. Kedurhakaan. Ingat, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, maka bercita-citalah nak. Bercita-citalah ya Allah, jadikan saya anak yang berbakti yang nanti di akhirat saya sanggup memberikan mahkota buat orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allam wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nur dawuhu kadha'ish syams." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahaya mahkota tersebut mengalahkan cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatain la taqumu lahum ad-dunya. Lalu kedua orang tuanya diberikan pakaian yang tidak ada nilainya dunia dibandingkannya. Lalu kedua orang tua tersebut berkata, "Bima kasaina hadza ya Allah, kami mendapatkan ini dari mana ya Allah?" Maka Allah menjawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, disebabkan karena anakmu yang telah mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka ingat, berbaktinya kita kepada orang tua adalah dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tidak ada bakti yang paling besar kecuali kita bercita-cita bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita nanti pada hari akhirat. Kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua, bersabarlah. Bersabarlah sejenak dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kita mengantarkan anak ke pesantren ini. Demi Allah, tidak ada satu langkah kita pun menuju ke pesantren untuk mengantarkan anak kita menuntut ilmu. Tidak ada satu tetes pun air mata tertumpah di saat kita melepas anak kita berada di jalan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya sedikit pun juga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan sebagaimana yang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi 'abdin abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkumpul debu di jalan Allah dan uap neraka jahanam pada diri seorang hamba selama-lamanya. Kita berharap kaki kita berdebu untuk mengantar anak kita ke pesantren, tubuh kita berdebu untuk mengantar anak kita pesantren. Kita berharap tubuh yang berdebu tersebut tidak akan pernah disentuh api neraka pada hari kiamat nantinya. Maka bersabarlah. Ingatlah Nabi Ibrahim. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perjuangan beliau berpisah dengan anaknya. Serahkan semua kepada Allah. Lihatlah wanita salihah, wahai para ibu. Wahai para ibu, ingatlah wanita salihah, istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Tatkala beliau diajak oleh Nabi Ibrahim mengarungi padang pasir yang tandus dan bisu, berjalan dari Syam sampai ke Mekah, belasan hari lamanya perjalanan di tengah padang pasir. Begitu sampai di suatu tempat, di suatu lembah, Nabi Ibrahim yang selama ini menuntunnya, membawanya, membimbingnya, tiba-tiba pergi, meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir, tidak ada orang. Nabi Ibrahim tidak kuat, berkata kepada istrinya, "Nah, istriku, wahai anakku, wahai istriku, Allah telah memerintahkan aku untuk meninggalkanmu di tempat ini." Nabi Ibrahim tidak sanggup. Beliau pergi aja beliau. Sang istri ngikutin dari belakang.
Nabi Ibrahim makin kencang, sang istri makin kencang. Nabi Ibrahim makin kencang, sang istri tinggal jauh. Barulah sang istri berkata, wahai suamiku, Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini, meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya bukan di tempat yang ada bangunannya, yang ada penjagaannya, yang ada makan dan minumnya, tidak, tapi di padang pasir yang buta. Dari kejauhan sang istri bertanya, wahai suamiku, apakah Allah yang perintahkan ini semua? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya benar. Lalu apa kata wanita salihah tersebut? Apa kata beliau? Idzan radina. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, kalau seandainya demikian maka kami ridha. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau seandainya demikian maka Allah tidak akan mensia-siakan kami. Lihat, wanita salihah seperti inilah yang di suatu hari melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih lehernya. Lalu sang putra berkata kepada abinya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau seandainya Allah yang memerintahkan engkau untuk menyembelih leher saya, menjalankan pisau di leher saya sehingga akan berhamburan darah saya, akan terasa sakit di leher saya, kalau seandainya Allah yang perintahkan demikian, wahai ayahanda, lakukanlah. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku ayahanda, insyaallah termasuk daripada orang-orang yang sabar. Saya akan sabar ayahanda, menahan rasa sakitnya disembelih. Allahu Akbar. Dari mana lahirnya anak saleh ini? Dari mana lahirnya anak yang sabar ini? Dari mana lahirnya anak yang bertawakal ini? Jawabannya dari wanita salihah tadi, yang bertawakal kepada Allah, ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang buta. Maka jadikanlah surga sebagai tujuan. Berharaplah perpisahan ini menjadi penyebab kebersamaan nanti di akhirat. Tidak ada orang-orang yang saleh, tidak ada para imam yang alim, kecuali perpisahan adalah perjalanan daripada mereka menuntut ilmu. Berdoalah sebagaimana Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sungguhnya saya meninggalkan anak saya, keluarga saya di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya ini di sisi rumahmu ya Allah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, supaya mereka nanti menjadi orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya dan keluarga saya orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doa. Jadi jadikan tujuan kita meninggalkan anak di pesantren untuk mereka menjadi generasi yang mendirikan salat nantinya. Dirikan salat. Terakhir, doakan mereka wahai orang tua. Doakan mereka wahai orang tua, karena doa orang tua mustajab. Betapa banyak anak yang berhasil, seorang alim yang berhasil karena doa orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Dalam satu riwayat, mustajabatin la syakka fihin. Ada doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya, tidak ada yang ditolak. Di antaranya da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Doakan. Dan kepada para guru, ketahuilah bahwasanya seorang guru tidaklah menjadi guru kecuali dia telah berbekal sifat penyayang sebelumnya. Guru harus memiliki sifat penyayang, karena Allah telah mengkaitkan guru dengan sifat Allah yang Maha Penyayang. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Penyayang yang telah mengajarkan Al-Quran. Seorang guru harus penyayang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Tidaklah termasuk di antara kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami. Maka wahai para guru, ingatlah, sayangilah mereka para penuntut ilmu. Sayangilah perjalanan mereka yang telah jauh meninggalkan rumah mereka. Sayangilah para penuntut ilmu yang telah berpisah dengan ayah dan ibunya. Sayangilah kebodohan mereka wahai para guru. Ingatlah sahabat yang mulia Ibnu Abbas, seorang guru yang berkata, "Dalaltu taliban wa azaztu matluba." Saya hina tatkala menjadi murid dan saya mulia tatkala saya menjadi seorang guru. Seorang yang menyampaikan khutbah pada musim haji, mentafsirkan surat An-Nur dan dihadiri oleh sejumlah manusia yang besar jumlahnya, sampai rawi mengatakan kalau seandainya majlis Ibnu Abbas tersebut disaksikan oleh manusia, la aslamatir Rum, maka orang-orang Romawi akan masuk Islam melihat begitu besarnya majlisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi apa nasihat guru yang besar ini? Apa kata beliau? Akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilayh. Manusia yang paling saya hormati, yang paling saya muliakan adalah seorang guru, seorang murid yang melangkahi manusia datang untuk duduk kepada. Lawis tata'at, dengarkan setelahnya. Lawis tata'at alla yaqa'ad dzubaba ala wajhihi la fa'alt. Wa fi riwayah inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Kalau seandainya saya sanggup, saya tidak akan biarkan seekor lalat pun hinggap di wajah murid saya. Allahu Akbar. Dalam suatu riwayat beliau berkata, sungguh seekor lalat nempel di wajah murid saya, fayu'dhini, maka itu menyakitkan saya merasa sedih. Begitu sayangnya beliau dengan muridnya. Begitu sayangnya beliau dengan murid. Maka jadilah guru yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, semoga Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit menyayangi kita. Ingatlah selalu, tidak ada seorang guru yang penyayang. Tidak ada seorang guru yang penyayang tatkala jasad mereka telah meninggal dunia. Jasad mereka telah terbenam di dalam tanah, akan tetapi tangan-tangan murid mereka masih terangkat ke atas langit, berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampunkanlah dosa guru saya, ya Allah sayangilah guru saya. Tidak ada guru yang penyayang kecuali tatkala mereka telah meninggal dunia, murid-murid mereka masih mendoakan mereka dalam sujud-sujud mereka. Satu saja doa murid mereka tersebut dikabulkan oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana tidak tatkala sang murid berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa guruku, lalu Allah mengampunkan dosa gurunya, sehingga tatkala guru tersebut meninggal dunia, Allah catat tidak ada dosa yang ada dalam dirinya. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang selalu mendoakan guru beliau Imam Malik selama 20 tahun di dalam sujud beliau. Lalu Allah mengkaruniakan kepada Imam Syafi'i murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, saya selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sujud saya semenjak 40 tahun lamanya. Itu semua berangkat dari guru yang penyayang, guru yang mungkin telah lama di dalam kenangan tapi makin hidup di dalam kenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, mengkaruniakan kepada orang tua kesabaran dalam melepaskan anaknya di dalam menuntut ilmu, mengkaruniakan kepada para guru kesabaran di dalam mendidik anak-anaknya, dan mengkaruniakan kepada para penuntut ilmu kekuatan dan ketabahan di dalam menuntut ilmu ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sampai demikian penyampaian materi kita pada kesempatan ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz kita. Jazakallahu khairan.
Satu atau dua aja. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Salma yang telah memberikan nasihat yang sangat menyentuh kepada kita semua, kepada santri. Saya lihat banyak santri yang tertunduk meneteskan air mata. Mudah-mudahan untuk nasihat ini juga bisa sebagai motivasi untuk semangat lagi dalam menuntut ilmu. Termasuk juga nasihat kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi orang tua santri. Kemudian juga nasihat kepada guru juga. Karena ustaznya jam 10 itu sudah meninggalkan kita, jadi kajian memang dibatasi, dan untuk sesi tanya jawab mungkin satu atau dua yang bisa dari jemaah saya. Jika ada pertanyaan dari kertas mungkin silakan. Kalau hal yang ingin ditanyakan silakan. Dari itu juga silakan jika ingin bertanya mungkin bisa meletakkan kertas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada. Pertanyaannya Pak Ustaz Syarif, Pak Ustaz Hardadi. Alhamdulillah nggak ada. Oh, Ustaznya masih di sini ya. Nanti kalau saya sudah berangkat, kita sebutkan lagi. Silakan, ada yang bertanya? Ada nggak apa-apa? Iya. Sebelum kita tutup acara ini, kami informasikan kepada jemaah, mungkin ada jemaah yang baru juga mungkin, bahwasanya di pondok kita di masjid ini mengadakan kajian rutin setiap hari Selasa malam Rabu dan setiap hari Kamis malam Jumat. Itu terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Adapun kajian khusus ummahat akhwat itu dilaksanakan setiap hari Jumat siang jam 2:30 sampai asar. Kita diberitahukan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan maka berakhirlah sesi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana cara membujuk agar ibu kembali? Gimana Ustaz? Ini maksudnya ibu kembali gimana? Apakah ibunya berpisah sama ayahnya atau bagaimana? Jadi pertanyaannya masih butuh dijelaskan. Tapi yang berkaitan dengan tema kita mungkin bagaimana membujuk ibu agar membolehkan kita menuntut ilmu, mungkin lebih cocok dengannya. Maka kita jawab, tentu ini semua karena ada suatu hal. Kenapa orang tua kita tidak membiarkan kita menuntut ilmu? Maka terangkan kepada orang tua kita apa sebabnya. Orang tua mungkin tidak tahu keutamaan ilmu, tidak faham keutamaan berpisah dengan anaknya, merelakannya menuntut ilmu. Karena orang tua pada dasarnya sangat sayang kepada anaknya, sangat cinta kepada anaknya, sehingga kecintaan tersebut kadang menghalanginya untuk anaknya berjauhan dengannya. Terangkan kepada ibu tersebut bahwasanya menuntut ilmu ini adalah kemuliaan, bermanfaat, dan manfaatnya lebih panjang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa hukum membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, jawaban ringkasnya, dia adalah salah satu sunnah Nabi. Adha'alahu nur ma bainal jum'atain, kata Nabi SAW, akan menimbulkan cahaya di antara dua Jumat, Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Ini di antara fadilah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini jawaban ringkasnya. Jawaban panjangnya insyaallah nanti dijawab oleh Ustadz Hardadi dengan Ustadz Syarif insyaallah taala. Ada satu lagi. Mana yang lebih utama, belajar bahasa Arab atau menghafal Al-Quran untuk anak yang berusia 7 tahun? Biasanya di dalam ilmu hadis ada bab adab menuntut ilmu. Para ulama al-muhaddithun tatkala mereka berbicara mengenai ilmu hadis, masalah disiplin ilmu hadis, selalu diselipkan masalah adab menuntut ilmu. Dan selalu disebutkan di sana seorang penuntut ilmu dimulai dari menghafal Al-Quran. Dimulai dari menghafal Al-Quran, apalagi anak kecil. Sebaiknya dia fokus ke menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Ini 3 soal, dan soal-soal berikutnya dijawab oleh Ustadz Syarif dan Ustadz Hardadi. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.